Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaung Eka Ramadan, dosen tetap Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Untuk rencana pembelajaran semester, mata kuliah promosi kesehatan dengan kode mata kuliah 21R23B311 dengan bobot SKS 2 SKS serta ditujukan kepada mahasiswa D3 Keperawatan semester 3. Capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah promosi kesehatan yang pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan klien melalui kinerja tim. Yang ketiga, mampu memberikan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan informasi ilmiah. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah promosi kesehatan yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan. CPMK kedua, mampu mendemonstrasikan 5 strategi pendekatan promosi kesehatan. Yang ketiga, mampu memahami monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Untuk CPMK yang keempat, mampu mendesain perencanaan promosi kesehatan. Yang kelima, mampu menjelaskan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan CPMK yang keenam, mampu mendemonstrasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Untuk metode pembelajaran di mata kuliah promosi kesehatan, yang pertama ada ceramah interaktif, diskusi kelompok, penugasan mandiri, dan juga demonstrasi. Dan berikutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran saya di kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah promosi kesehatan sesuai dengan kontrak pembelajaran sebelumnya gitu ya. Karena memang teman-teman di sini sudah masuk semester 3, jadi mata kuliah wajib yang harus teman-teman lalui yaitu adalah promosi kesehatan. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa promosi kesehatan itu bobotnya 2 SKS. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sebelum saya menyampaikan materi, mungkin dari teman-teman salah satu di sini mimpin doa terlebih dahulu kali ya, supaya apa yang saya sampaikan nanti diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Ya. Silakan, siapa dulu yang mau mimpin? Oh, kamu siapa namanya? Khairul, silakan pimpin doa Khairul. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran selanjutnya kita berdoa kita silakan. Doa selesai. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini terkait promosi kesehatan. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu terkait promosi kesehatan itu apa? Saya Pak. Apa yang kira-kira di bayangan teman-teman tuh terkait promosi kesehatan? Kayak kalau teman-teman sering dengar itu kan promosi gitu ya, kayak marketing dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau di bidang kesehatan sendiri, promosi kesehatan itu apa, Khairul? Kalau dalam pandangan saya, promosi kesehatan itu adalah menyebarluaskan program-program kesehatan. Menyebarluaskan program-program kesehatan. Oke, ya betul. Ada lagi? Ya, siapa namanya? Carolina. Ya, silakan Carolina. Apa Carolina kira-kira untuk promosi kesehatan itu sendiri apa? Kalau menurut saya pribadi, promosi kesehatan itu kayak misalkan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan gitu, Pak. Oh, melakukan penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Ya, tadi dari Khairul menyebarluaskan, dari Carolina itu
melakukan penyuluhan. Semua betul ya. Jadi untuk promosi kesehatan sendiri, teman-teman di sini bisa melihat bahwa memang upaya memasarkan, menyebarluaskan dan juga memperkenalkan, tapi yang diperkenalkan dan yang disebarkan maupun yang dipasarkan itu adalah program-program kesehatan atau masalah kesehatan yang sering terjadi di masyarakat dengan bagian dari 5 level prevention itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kerangka promosi kesehatan itu ada program pendidikan kesehatan, baik sasaran primer, sekunder, tersier, lalu juga ada pelayanan kesehatan preventif, karena memang kita tujuan utamanya itu pencegahan, lalu ada kegiatan berbasis pada masyarakat, pengembangan organisasi, jadi di sini kita bekerja sama juga dengan organisasi, atau kalau biasanya kalau ketemu di masyarakat tuh Karang Taruna gitu ya, terus juga struktur-struktur kayak seperti RT dan lain-lain. Kita harus bekerja sama, ada program kerja apa di sana gitu ya. Nah, itu kita kembangkan. Lalu juga ada tindakan kesehatan environmental, jadi terkait lingkungan. Jadi kita bukan hanya human atau manusianya aja, tapi juga lingkungannya kita juga harus memikirkan. Nah, nanti kita bahas sedikit terkait lingkungan. Contoh yang sudah saya lakukan kepada masyarakat. Lalu juga ada kegiatan ekonomi dan peraturan. Jadi kalau kita ngomongin manusia tuh, kalau terkait masalah kesehatan tuh bukan hanya penyakitnya apa, tapi ekonomi dan peraturan di sana seperti apa, mendukung nggak terkait masalah kesehatan itu untuk supaya menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi inilah kerangka yang nanti kalau teman-teman turun ke lapangan atau membahas soal promosi kesehatan itu kalian sering temui gitu ya terkait bidang kegiatan promosi kesehatan itu sendiri. Jadi sasarannya bisa primer, sekunder, tersier dan juga untuk yang kita pikirkan bukan hanya manusianya aja atau suatu kelompok tapi lingkungannya juga gitu. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang kepikiran apa perbedaan dari promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan? Gak apa-apa, kalau ini teman-teman menyampaikan aja. Kira-kira pendidikan dan promosi kesehatan apa sih bedanya? Tadi kalau Khairul kan bilang menyebarluaskan, Carolina bilang melakukan penyuluhan. Nah, kalau pendidikan kesehatan sama Promkes apa bedanya? Gitu ya. Itu yang biasanya pertanyaan dari teman-teman di bidang kesehatan gitu. Nah, ini kita bisa lihat. Perbedaannya itu kalau misalkan pendidikan kesehatan itu fokusnya hanya ke individu atau suatu kelompok. Sedangkan kalau promosi kesehatan tadi sasarannya primer, sekunder, tersier dari masyarakat secara umum yang beresiko, yang sehat, yang sakit, tokoh masyarakat sampai pemangku suatu kebijakan. Jadi kita jangan sampai apa yang kita sampaikan, kita ajarkan itu sia-sia. Jadi harus sampai tingkat tersier. Lalu untuk outputnya, masyarakat kalau pendidikan kesehatan tuh ya udah tahu aja gitu ya. Sedangkan kalau yang promosi kesehatan bukan hanya sekedar tahu, tapi dia juga mau dan mampu melakukan ya promosi kesehatan atau melakukan tindakan mandiri untuk menyelesaikan masalah kesehatan itu sendiri, baik dirinya sendiri maupun orang lain atau keluarga lah ya. Biasanya kalau misalkan salah satu anggota keluarganya memiliki masalah kesehatan gitu kan, nah itu dia bisa merawat anggota keluarga yang lain. Nah, ini pengertian promosi kesehatan menurut Lawrence Green. Di sini kombinasi pendidikan kesehatan itu intervensi yang terkait bukan hanya tadi manusianya aja, tapi ekonomi juga, politik juga, organisasi juga yang memang dirancang untuk dimudahkan untuk perubahan perilaku masyarakat itu sendiri. Dan kalau menurut WHO, proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap memperbaiki kesehatan mereka. Mereka itu masyarakat ya. Makanya kenapa kalau promosi kesehatan, teman-teman nanti turun ke lapangan, mengelola suatu wilayah dan membuat perbaikan di masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut gitu. Nah, ini mungkin kalian kenal gitu ya. Nah, ini saya ya. Ini saya dulu waktu kuliah. Saya turun ke lapangan, saya mengelola suatu wilayah gitu kan, yang mungkin masih di perkotaan, cuma memang masih ada yang seperti ini teman-teman. Kalau untuk di lapangan atau di masyarakat, mungkin juga teman-teman juga udah sering lihat juga ya. Kalau misalkan di masyarakat tuh baik di perkotaan mau di pedesaan, tetap ada yang memang memiliki masalah kesehatan.
Nah, menurut saya di sini program yang dirancang untuk memberikan perubahan terhadap manusianya, organisasinya, dan juga lingkungannya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman ya, di sini kita misalkan contoh ngajarin gosok gigi ya, gosok gigi. Kita ngambil airnya dari sini, sedangkan airnya ditarik dari bawah sini, disalurkan di sini, baru buat kumur-kumur. Problem nggak lingkungannya? Problem ya. Kalau kita lihat di sini, ini teman-teman kalau saya boleh sharing sedikit, ini keadaan waktu tidak hujan. Jadi posisi tidak hujan aja, becek ya. Terus aliran gotnya juga seperti ini, ya bisa teman-teman lihat. Dan yang tadinya saya cuma PHBS aja gitu ya, yang untuk terkait perilaku hidup bersih dan sehat aja, justru di sana saya menemukan masalah-masalah yang lain. Ya, masalah terkait penyakit tidak menular, hipertensi, terus juga diabetes, terus perawatan luka kami lakuin. Gitu ya, dulu saya sama teman-teman, kebetulan saya memang BEM juga, saya kerjasama dengan Charity Community Education, jadi sama seluruh kampus di Jakarta, di Jabodetabek khususnya gitu ya. Nah itu kita kerjasama untuk ngerjain ini. Nah jadi makanya kenapa tadi saya bilang untuk promosi kesehatan itu bukan hanya manusianya aja, tapi kita lingkungannya sama program di situ udah ngapain aja gitu ya. Karena kalau kita lihat teman-teman sekarang untuk program di suatu wilayah itu yang sering terjadi apa? Oke, sebenarnya boleh baik-baik aja kayak misalnya pentas seni, 17 Agustusan, itu boleh, Maulid itu boleh, bagus. Cuma jarang sekali ada terkait program kesehatan. Nah, pemeriksaan, penyuluhan ya, gerakan masyarakat. Nah, itu yang sering yang belum terjadi di masyarakat. Nah, maka dari itu kalau misalnya teman-teman udah belajar nanti terkait full mata kuliah promosi kesehatan, saya maunya goalsnya itu teman-teman melakukan hal yang positif ya, menggerakkan suatu masyarakat untuk terkait masalah yang terjadi di wilayah tersebut gitu ya. Melakukan penyuluhan boleh, pemeriksaan dan lain-lain. Nah, di sini visinya memang pembangunan kesehatan Indonesia juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan derajat baik fisik, sosial, produktif secara ekonomi maupun sosial gitu ya. Misalnya teman-teman nemuin nih masalah terbesar di wilayah tersebut hipertensi. Sedangkan rata-rata penjual atau pekerja di situ di malam hari. Kan nggak mungkin teman-teman bilang, Bapak ini jualan nasi goreng ya? Kalau bisa besok karena Bapak hipertensi ganti ya jadi nasi uduk gitu ya. Kan nggak mungkin ya. Jadi kita tetap harus memikirkan juga tuh dari segi produktif ekonominya gitu kan, dari segi pekerjaan, aktivitas ya, sosialnya kita pikirin juga. Maka dari itu biasanya kita misalkan contoh menjelaskan terkait pola tidur yang baik seperti apa, pergantian jam tidur gitu. Nah, itu penyuluhan-penyuluhan itu, gerakan masyarakat itu yang nanti kita lakukan di dalam promosi kesehatan gitu ya, sambil memperkenalkan masalah-masalah kesehatan yang umum dan yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini ada strategi promosi kesehatan. Nanti di pertemuan berikutnya akan membahas poin-poin terkait strategi ini, tapi saya menyampaikan aja sedikit gambarannya bahwa ada advokasi, bina suasana, gerakan masyarakat, dan kemitraan. Sedikit saya sampaikan bahwa kalau advokasi itu dia minta izin kepada pemangku kebijakan untuk teman-teman boleh melakukan pengkajian dan melakukan penyuluhan di masyarakat tersebut. Kalau bina suasana, sebelum kita ngumpulin masyarakat untuk kita melakukan gerakan masyarakat, itu kita melakukan bina suasana. Jadi ceritanya kita lempar masalah-masalah kesehatan yang memang terjadi di situ supaya dibicarakan oleh orang banyak. Terus dia ketika kita mau melakukan gerakan masyarakat, dia datang tanpa ada embel-embel apapun. Jadi dia semangat datang emang karena masalah terbesar di masyarakat itu adalah misalkan contoh diabetes gitu ya. Jadi dia datang karena hal itu. Nah, kalau untuk gerakan masyarakat, gerakannya itu sendiri di mana kita menjelaskan soal mengenal masalahnya, cara ngambil keputusannya gimana gitu kan, cara perawatannya, modifikasi lingkungannya, serta sampai pemanfaatan fasilitas kesehatannya. Dan kemitraan kita bisa bekerja sama dengan siapapun, baik LSM, organisasi profesi, terus ormas sekalipun gitu, itu boleh kita lakukan kerjasama ataupun perusahaan-perusahaan swasta, baik swasta maupun negeri. Nah, tadi untuk sasarannya sudah saya sampaikan di awal, yaitu primer. Di sini misal kepala keluarga, ibu hamil ya, ibu menyusui, anak sekolah, sasarannya masyarakat pada umumnya.
Kalau sekunder itu tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama, serta kalau tersier pembuat kebijakan dari pusat sampai daerah gitu ya. Jadi tergantung cakupan wilayah yang kita kelola. Kalau kita ngomongin promosi kesehatan. Kalau misalkan cakupan wilayahnya RT, berarti kita sasaran tersiernya siapa? Pak RT gitu ya. Kalau wilayahnya RW, Pak RW gitu kan. Kalau tingkatannya desa, kepala desa atau kelurahan ya Pak Lurah. Jadi tergantung luas wilayah yang kita kelola atau yang kita targetnya kita melakukan promosi kesehatan. Nah, ini dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan. Itu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa nih tingkat promotif? Tingkat promotif di sini intinya masyarakat yang sehat. Jadi sasaran kita dalam melakukan promosi kesehatan tuh nggak melulu soal masyarakat yang beresiko atau yang sakit. Tapi yang orang sehat boleh datang untuk dengerin kita dalam melakukan promosi kesehatan. Supaya tadi targetnya bukan hanya tahu, tapi tahu, mau, mampu ya, mampu. Jadi dia bisa merawat dirinya sendiri dan juga orang lain atau anggota keluarga. Nah itu, jadi kalau kita lihat memang kalau populasi di Indonesia atau di negara berkembang itu 80-85% itu sehat. Karena dia menggunakan obat-obat ataupun tanaman-tanaman herbal untuk penyembuhan atau mencegah masalah kesehatan, gitu ya. Nah, tingkat preventif ini orang yang beresiko, misalkan ibu hamil, bayi, gitu ya, obesitas, terus pekerja seks komersial itu juga salah satu termasuk pada tingkat preventif. Terus di mana kita menyampaikan masalah kesehatan ataupun arahan untuk mencegah hal tersebut supaya tidak jatuh sakit. Oke. Sedangkan kalau yang ketiga kuratif, tadi orang sehat. Terus orang yang beresiko. Nah, kalau yang kuratif ini berarti orang yang sakit. Jadi orang yang sakit tetap bukan hanya berobat misalkan ke rumah sakit, ke puskesmas, tapi dia juga harus tahu apa sih masalahnya, penyakitnya, dia lagi mengalami sakit apa, cara pencegahannya gimana, cara perawatannya, baik yang obat farmakologi maupun obat non farmakologi dari terapi komplementer kayak misalkan rebusan apa gitu kan, terus kompres apa yang bisa dilakukan gitu ya di rumah. Yang penting gini, yang penting kita harus kalau menyampaikan itu sesuai dengan referensi yang kuat gitu ya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu jangan hanya cuma katanya-katanya, tapi kita juga harus membawa beberapa referensi. Apalagi kalau misalkan mengajarkan terkait non farmakologi. Jadi harus ada beberapa artikel jurnal atau penelitian yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Terus juga bagaimana modifikasi lingkungannya gitu. Kita juga harus kasih tahu ya. Nah, yang keempat itu rehabilitatif. Jadi orang yang udah sembuh supaya nggak sakit lagi ke penyakit yang sama gitu ya, ke penyakit yang sama itu harus dilakukan promosi kesehatan juga gitu. Jadi supaya tidak balik atau mengalami kecacatan. Nah, problemnya di sini pemahaman petugas itu kurang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat setempat, lebih berorientasi pada tadi orang sakit dulu baru dilakukan tindakan, tapi kurang dari segi promotif dan preventifnya, dan juga kurang melibatkan selintas sektor. Jadi kalau di masyarakat itu ada kader-kader kan, nah kurang kerjasama antara petugas kesehatan dengan kader dengan petugas kesehatan. Padahal kader itu adalah yang langsung ketemu dengan masyarakat dan mengetahui keluhan-keluhan masyarakat. Nah solusinya bagaimana? Ya pastinya pengetahuan nakes harus ditingkatkan dengan kalian misalkan sekolah, terus melakukan seminar, workshop, pelatihan gitu ya. Terus juga nakes wajib menggerakkan dan memberdayakan masyarakat tadi. Jadi harus menggerakkan masyarakat dari segi apa tadi? Dari segi mampu mengenal masalah, mengambil keputusan gitu ya, cara perawatan, lalu juga modifikasi lingkungan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan gitu ya. Dan juga ngajak teman-teman untuk kader-kadernya kalau misalkan memang ada problem atau resiko atau masalah kesehatan itu harus wajib segera dilaporkan ke pemanfaatan fasilitas kesehatan. Sehingga promosi kesehatan itu sendiri nanti akan berjalan dengan baik dan mengelola suatu masyarakat di mana
selain melakukan penyuluhan, tapi ada gerakan yang nanti akan berkelanjutan. Jadi setelah kalian sudah tidak di situ, gitu ya, atau tidak melakukan promosi kesehatan lagi di situ, tapi apa yang kalian ajarkan itu dilakukan oleh masyarakat di sana, gitu ya, secara berkelanjutan. Nah, itu dan terakhir, terima kasih ya. Jadi itu poin apa tadi terkait apa itu promosi kesehatan dan sasaran promosi kesehatan itu siapa aja ya. Jadi teman-teman harus sudah tahu terkait promosi kesehatan. Nah, sekarang saya buka sesi nih, sesi pertanyaan. Nah, mungkin dari teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh? Silakan. Ada nggak yang mau bertanya? Oh, siapa namanya? Nadia, Pak. Nadia, kenapa Nadia? Tadi kan Bapak menjelaskan beberapa sasaran promosi kesehatan. Nah, salah satunya itu kan ada sasaran sekunder. Sekunder, oke. Dan saya itu kenapa kita juga perlu melakukan promosi kesehatan ke tokoh masyarakat. Oke, jadi kenapa sasaran sekunder itu juga penting harus dilakukan ke tokoh masyarakat? Ya, oke, benar. Bagus ini pertanyaannya. Langsung saya jawab ya teman-teman ya. Kenapa harus ke tokoh masyarakat? Kadang gini, masyarakat itu kalau kita baru datang ke masyarakat, terus kita ngelakuin penyuluhan atau melakukan gerakan sesuatu, dia nggak percaya. Jadi kita harus disupport dari masyarakat atau tokoh-tokoh yang memang didengar oleh masyarakat. Sehingga memang targetnya kita bukan hanya masyarakat umum, tapi juga tokoh masyarakat itu sendiri untuk mensupport dari kegiatan apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Jadi jelas ya, Nadia ya. Oke, selanjutnya ada lagi satu lagi deh mungkin. Boleh? Izin tanya Pak, tadi kan strategi promosi kesehatan itu ada 4 ya? Ya. Ada advokasi, bina Suasana. suasana, gerakan masyarakat, dan kemitraan. Ya. Nah, untuk bina suasana ini contohnya gimana sih Pak? Oke, untuk bina suasana tadi sudah saya ulas sedikit, tapi untuk pertemuan berikutnya tetap saya bahas satu persatu terkait strateginya. Jadi kalau untuk bina suasana tadi, kita bagaimana ketika kita melakukan pengkajian dan menemukan masalah kesehatan di sana, sebelum kita mengumpulkan masyarakat untuk melakukan penyuluhan, kita kasih tahu dulu nih ke masyarakat bahwa masalah tertinggi ini hipertensi loh di wilayah ini. Ntar ada misalkan ibu-ibu majelis taklim lagi ngumpul, kita kasih tahu, Bu, Ibu tahu nggak kalau di wilayah sini tuh hipertensi loh yang tertinggi. Lagi ada rapat organisasi ngumpul atau ibu-ibu lagi ngumpul gitu, kalau sore hari kita kasih tahu. Nah, sehingga ketika mereka udah jadi bahan perbincangan di wilayah tersebut, nah ketika mengumpulkan masyarakat, kita melakukan penyuluhan, dia datang dengan sukarela dan memang benar-benar rasa ingin tahunya besar terkait masalah yang terbesar di wilayah tersebut. Dan tadi tahu mau mampunya itu jadi targetnya akan tercapai gitu. Ngerti ya? Oke, ada lagi mungkin atau sudah cukup? Cukup. Oke, mungkin itu perkuliahan yang bisa saya sampaikan hari ini terkait promosi kesehatan. Semoga diterima dengan baik, dipahami dengan baik, dan semoga juga teman-teman melaksanakan apa itu promosi kesehatan di masyarakat. Dan semoga bermanfaat. Mungkin itu saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.